Halo Sobat Hukum, selamat siang atau sore atau pagi untuk teman-teman semua di rumah. Kembali lagi bersama saya Dimas. Kali ini kita ada di podcast Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Nah teman-teman, kita bakal ngebahas soal kasus Ferdy Sambo yang udah dijatuhi putusan oleh hakim. Nah, saya di sini ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Mas Putrajeno Januarsyah SHMH. Halo Pak. Halo Selamat Dimas, sore Pak, apa kabar Pak? selamat sore, pagi, siang tadi ya, Ya tiga betul ya, Pak, karena kita biar lengkap online ya. ini. Ya Oke, kabar baik. Pak nih, mungkin sebelum kita memulai, teman-teman ingin kenal lebih dekat sama Bapak nih, boleh Pak memperkenalkan diri ke teman-teman semua? Oke, nama saya Zeno, saya pengajar hukum pidana di STHB. Mudah-mudahan saya ada kontribusinya nih di podcast STHB ya, Pasti karena Pak, membahas Ferdy Sambo ya kasusnya ya. ya betul Pak. Gitu Dimas mungkin yang bisa diawali oleh saya. Oke, nah Pak, sebelum kita ngebahas ke kasus Ferdy Sambonya yang sudah dijatuhi putusan oleh hakim, nah, mungkin masyarakat itu eh, nggak tahu nih Pak, kan Pak Ferdy Sambo ini termasuk kasus hukum pidana ya Pak? Nah, bedanya hukum pidana sama perdata itu apa sih Pak? Terus kenapa sih Ferdy Sambo ini masuk ke dalam kategori hukum pidana tuh Pak? Ya, eh, supaya simpel ya saya ngejelasinnya, kalau hukum pidana itu mengurusi, urusan publik ya. Makanya, hukum pidana itu masuk ke hukum publik. Sedangkan, hukum perdata itu masuknya ke hukum privat. Karena hanya mengatur, orang perorangan saja kalau dalam hukum perdata. Sedangkan kalau dalam hukum pidana, ada peran dari negara begitu. Upaya negara itu tadi, saya katakan ada peran dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan dari masyarakat secara umum. Terlebih kalau misalnya dalam, kasusnya Ferdy Sambo, itu kan ada, kejahatan terhadap nyawa yang terjadi begitu. Nah, jadi ada peran negara di situ untuk kemudian memastikan agar, masyarakat itu terlindungi dengan cara misalnya melakukan, proses-proses hukum yang berlaku begitu. Apakah itu dari mulai, penyelidikan, penyidikan, penuntutan gitu ya, sampai ke putusan, pengadilan begitu. Oke, jadi dalam kasus Ferdy Sambo ini dia mengganggulah ketertiban umum ya Pak, Iya, kurang dan lebih begitu. negara itu turut serta untuk mencari kedamaian, keamanan gitu ya Pak? Iya, kan, tujuan pokok dari hukum itu kan, adalah ketertiban gitu ya. Dengan adanya hukum pidana kemudian mengatur tadi yang urusan publik, ya diharapkan masyarakat itu dapat tertib. Kejahatan-kejahatan tidak terjadi, apalagi kejahatannya dalam konteks, terhadap nyawa kan begitu ya, Ya. gitu. Nah, sekarang kita masuk nih Pak ke topik yang paling hangat sekarang dibicarakan. Pak, kan Ferdy Sambo ini sudah dijatuhi putusan oleh hakim ya Pak. Nah, menurut analisis Bapak sebagai akademisi dari hukum pidana ini, bagaimana nih Pak terhadap perjalanan kasus ini sampai Pak Ferdy Sambo ini dijatuhi putusan oleh hakim? Iya, kalau ibarat sinetron ya, kasus Ferdy Sambo ini berepisode-episode begitu Ya kan. betul. Puncaknya itu, hari yang lalu, bahwa Ferdy Sambo itu diputus, bersalah, putusannya pemidanaan ya, dengan, pidana mati begitu. Dan ternyata vonisnya atau pidana mati ini melebihi apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum gitu. Jaksa penuntut umumnya kan itu menuntut, seumur hidup. Jadi ada dikenal dalam hukum pidana itu jenis-jenis pidana gitu, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Nah, kalau dalam KUHP yang berlaku saat ini itu yang paling puncaknya itu adalah, pidana mati kan gitu. Jadi sudah paling maksimal nih pidana mati. Saya pikir juga kalau dalam, melihat, representasi masyarakat, terlebih lagi adalah korban, ya putusan, pidana mati untuk Ferdy Sambo ini sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama untuk korban gitu ya. Nah Pak, kan kalau kita lihat di dalam kasus ini banyak orang yang berperan ya Pak di situ. Nah, dan putusan orang-orang itu berbeda-beda ya Pak. Iya, Padahal kasusnya sama, iya, pembunuhan. Nah, itu yang membedakan antara putusan Ferdy Sambo dan putusan peran-peran lainnya itu apa tuh Pak? iya. Jadi kalau saya lihat konstruksi perkara secara keseluruhan, memang kan pasal yang dijeratnya itu adalah pasal, 340 KUHP
itu tentang pembunuhan berencana atau dalam bahasa Belandanya moord ya. Nah, jadi perbuatan merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu. Ada dalam bahasa Belandanya itu voorbedachte begitu ya. Jadi itu yang kemudian menjadi hal yang memberatkan karena pembunuhannya direncanakan. Tentu dari konstruksi perkara secara umum ada kapasitas masing-masing pelaku. Misalnya Ferdy Sambo ini dapat dikatakan yang bersangkutan itu sebagai aktor intelektual begitu kan. Jadi dia yang menjadi peran utama begitu ya, kalau ibarat sinetron tadi Ya, karena saya singgung sinetron, itu peran utamanya adalah Ferdy Sambo. Nah, yang lain-lain kapasitasnya kan berbeda-beda. Ada yang misalnya membantu begitu ya, atau turut serta, nah, itu kan kapasitasnya berbeda-beda sehingga itulah yang membedakan vonis atau putusan akhir yang dijatuhi kepada masing-masing pelaku atau pihak-pihak tersebut. Ada yang misalnya pidana mati untuk Ferdy Sambo, kemudian untuk istrinya itu Putri Chandrawati itu uh, 20 tahun. 20 tahun gitu ya, jauh sekali dari tuntutan itu ya. Tuntutannya kalau tidak salah hanya 8 tahun. Yang baru-baru saja putus itu apa namanya, Kuat Ma'ruf juga ya, atau juga Ricky Rizal juga itu berbeda-beda. Jadi menurut saya yang menentukan itu ya kapasitas atau peran serta masing-masing pelaku itu, sehingga putusannya juga berlainan. Oke, jadi walaupun pada kasus ini bukan Ferdy Sambo yang secara langsung membunuh, tapi beliau adalah dalangnya. Pada Iya, akhirnya beliau yang dijerat putusan yang lebih tinggi gitu iya. ya. Jadi kalau tadi kaitan dengan kata dalang berarti perwayangan ya itu dalangnya gitu kan, yang bisa menggerakkan semua pihak itu dalam kasus tersebut ya Ferdy Sambo gitu ya. Karena mungkin kan kita melihat dari jabatan pada institusi Polri-nya, beliau jadi Kadif Propam, punya anak buah atau staf-stafnya begitu ya. Jadi mau tidak mau kan mungkin ada apa namanya psikologis secara apa kekuasaan gitu ya. Nah, yang mungkin mau tidak mau stafnya atau anak buahnya ini mengikuti perintah dari Ferdy Sambo gitu. Oke, jadi bisa diibaratkan kalau misalkan Pak Ferdy ini tidak memerintah, dalang ini tidak menyuruh, Iya. tidak ada kasus ini ya Pak. Eh ya bisa dikatakan demikian gitu ya. Artinya saya pikir juga penegak hukum dalam hal ini dari mulai di kepolisian, kemudian beralih ke kejaksaan, disidangkan oleh hakim di pengadilan, itu juga sudah melihat ya bahwa ada kapasitas masing-masing pihak dalam perkara ini. Misalnya Pak Ferdy Sambo itu dia yang menjadi dalang, aktor intelektual atau pelaku utama sehingga putusannya jadi lebih berat daripada yang lain gitu. Dan memang kalau saya amati dari putusan yang kemarin dijatuhkan itu diantaranya yang memberatkan itu adalah bahwa Ferdy Sambo itu adalah seorang anggota kepolisian, pejabat negara, petinggi Polri begitu ya, dan juga jabatannya Kadif Propam yang mestinya menegakkan etika profesi di kepolisian, artinya jangan sampai melanggar tuh secara etika. Nah, ini malah melanggarnya bukan secara etika lagi, ini melanggar hukum, hukumnya hukum pidana pula begitu. Jadi itulah yang menjadi hal yang memberatkan gitu. Oke, jadi kayak si dia seorang penegak hukum tapi malah dia sendiri yang melakukan permasalahan hukum gitu ya Iya, Pak. begitu kira-kira. Sehingga menjadi hal yang memberatkan gitu ya, di antaranya itu. Nah Pak, kan mungkin masyarakat, banyak masyarakat, nggak seluruh masyarakat ya, banyak masyarakat yang udah seneng nih Pak Ferdy Sambo tuh dijerat hukuman mati. Nah, Iya. mungkin masyarakat nggak tahu nih, apakah ada kemungkinan dari pihak Ferdy Sambo ini bisa melakukan upaya hukum yang ngebuat Ferdy Sambo tuh batal untuk dihukum mati. Iya, tentu ya. Saya mengamati apalagi eee, Ferdy Sambo ini didampingi oleh penasihat hukum ya. Penasihat hukum dari Ferdy Sambo juga penasihat hukum untuk perkara-perkara yang lain yang memang serupa begitu ya dalam pusaran kasus ini. Pastinya penasihat hukum ini memaksimalkan upaya hukum gitu. Setelah mendengar juga menyaksikan secara langsung putusan yang dijatuhkan. Ya tentunya kan tidak mau begitu ya, apa namanya, penasihat hukum yang mendampingi seorang terdakwa di persidangan itu mendapatkan putusan yang mengecewakan bagi terdakwa apa namanya, sekaligus kliennya ya. Sehingga upaya hukum yang dapat ditempuh dengan adanya putusan pemidanaan berupa
pidana mati, terutama untuk Verdi Sambo itu bisa diajukan banding ke pengadilan tinggi begitu kan. Kalau misalnya memang di pengadilan tinggi juga atau di upaya hukum banding juga masih tidak sesuai, masih tidak terima gitu ya dengan putusan yang dijatuhkan nanti kelak, itu bisa lanjut lagi ke kasasi begitu. Bahkan ada upaya hukum luar biasa kalau misalnya memang ada novum yang ditemukan gitu, dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Oke, jadi walaupun sekarang udah ada putusan hukuman mati, mungkin kedepannya bisa berubah putusan itu ya Pak ya? Iya, bisa saja berubah begitu Bisa ya. saja berubah. Karena dilakukannya upaya-upaya hukum tadi, apakah banding, kasasi, atau misalnya di luar itu semua ada upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Jadi kalau sobat hukum eee, memahami basic-basic begitu ya dari ilmu hukum, itu kan ada istilahnya putusan itu inkrah gitu ya. Nah, ini putusan terhadap Verdi Sambo ini belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap, sehingga masih ada kesempatan untuk melakukan upaya hukum. Oke, nah untuk sobat hukum atau untuk masyarakat sekalian, bahwa putusan ini tuh bisa aja berubah. Maka dari itu untuk teman-teman sekalian, kita harus terus mengikuti dan mendampingi kasus ini karena kekuatan masyarakat itu bisa dibilang sangat tinggi ya Pak ya. Iya, itu tidak dapat dipungkiri ya, karena dalam teorinya saja kalau kita amati dari literatur sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh La Patra namanya pakarnya itu, beliau mengemukakan bahwa pengaruh masyarakat dalam konteks sistem peradilan pidana itu sangat tinggi begitu. Sehingga bisa saja pendapat-pendapat masyarakat apakah di media sosial, kemudian di media-media online yang memang eee, identik dengan kasus ini, ya pastinya itu mempengaruhi begitu bagi sistem peradilan pidana, terutama yang selama ini berjalan ya terhadap kasus Ferdy Sambo. Oke, jadi masyarakat nggak boleh lupa ini sebelum inkrah gitu masyarakat harus tetap terus ikut serta Iya, sebagai harus pengawas ya Pak. mengawal ya, Mengawal. karena kan salinan putusan terutama pada Ferdy Sambo juga kan belum merilis secara resmi ya, baru diucapkan seketika oleh majelis hakim. Jadi saya pikir kalau misalnya nanti sudah ada salinan putusan yang resmi atas perkara tersebut, itu bisa dieksaminasi kan, ditelaah bersama gitu ya oleh masyarakat terkait, atau mungkin yang lebih spesifik NGO atau organisasi non pemerintah ya, atau LSM mungkin kan, untuk mengkaji itu apakah memang sesuai putusan tersebut, sudah mencerminkan keadilan untuk masyarakat, atau mungkin masih atau terlalu berlebihan bahkan gitu ya. Ya. Karena saya pantau juga dari beberapa pemberitaan, ada yang menyebutkan ini berlebihan katanya, karena melebihi tuntutan dari jaksa gitu ya. Jadi ya mungkin di masyarakat juga tidak sepenuhnya juga misalnya setuju atas Ya. pidana mati, ada juga yang memang masih menyatakan bahwa pidana mati itu memiliki kontroversi tersendiri dalam pelaksanaannya, dan juga mungkin tadi yang saya katakan ya terlalu berlebihan gitu ya, melebihi apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Nah, Pak, kalau misalkan benar nih Ferdy Sambo itu Pak sampai putusannya ingkrah itu dihukum pidana mati. Nah, kita ingin tahu sih Pak, untuk prosedur dari pidana mati itu bagaimana sih Pak? Karena mungkin masyarakat juga nggak tahu nih, pidana mati itu apakah sudah diputus langsung dipidana mati atau bagaimana? Ya, pidana mati itu sendiri kalau kita acu pada KUHP, itu dasarnya kan ada di pasal 10 ya. Jenis pidana itu ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Pidana pokok itu yang paling ultimum, itu yang paling utama begitu ya, itu adalah pidana mati. Nah, pidana mati itu pelaksanaannya memang ada perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 64. Jadi yang tadinya digantung gitu ya, itu berubah menjadi ditembak sampai mati. Jadi pelaksanaan pidana mati itu ditembak sampai mati oleh regu petembak ya. Hmm. Regu petembaknya sendiri ada aturannya yang mengatur regu petembak itu harus berapa orang gitu ya. Bagaimana tata caranya atau simbol-simbolnya, itu ada aturan tersendiri di peraturan Kapolri tahun 2010 begitu ya. Eh, yang memang melibatkan juga anggota Polri dalam pelaksanaannya, kemudian juga ada peran jaksa di situ sebagai eksekutor, sebagai yang melaksanakan isi putusan. Jadi memang lengkap begitu aparat penegak hukum di situ berdasarkan peraturan Kapolri tadi. Tapi kembali lagi bahwa
pelaksanaan pidana mati itu tidak ujug-ujug gitu ya, bahasa Nggak langsung. bahasa masyarakatnya ya, tidak tidak secara seketika begitu ya, di dieksekusi begitu saja ya. Ada waktu tunggunya, ada waktu tunggunya. Waktu tunggu ini juga, apa namanya, bisa dimanfaatkan oleh, eee eee, terdakwa atau misalnya kalau sudah inkrah menjadi terpidana statusnya, itu untuk mengajukan gerasi ke presiden, biasanya seperti itu. Nah, yang sekarang viral di pemberitaan itu adalah bagaimana kalau misalnya, KUHP nasional kita ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu Dimas yang baru Ya, disahkan nah ya, itu. itu diberlakukan 3 tahun ke depan kan, kan ada Ya. masa tunggunya tuh. Nah, di situ memang, tersebutkan ada masa percobaan 10 tahun. Hmm, Kalau misalnya berkelakuan baik, maka itu bisa berubah, pidana mati itu menjadi misalnya seumur pidana hidup. seumur hidup gitu ya. Tapi itu juga tidak mudah dilaksanakan, ada syarat-syaratnya secara ketat. Jadi tidak serta-merta begitu aja begitu ya, bisa berubah. Jadi masyarakat juga jangan punya kekhawatiran, oh kalau Ya. misalnya KUHP nasional nanti berlaku efektif, itu akan mengurangi, pidana mati begitu ya, atau mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup misalnya. Jangan khawatir juga karena syarat-syaratnya juga ketat ya. Eee, Kembali lagi tadi pelaksanaannya dieksekusi Tunggu sampai tembak. mati ya, regu petembak, dan itu juga, tempatnya dirahasiakan, tertutup, tidak terbuka untuk umum gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang mau melihat, perspektif-perspektif atau bayangan-bayangan, apa namanya, eksekusi mati itu seperti apa, itu ada tuh di channel-channel YouTube juga banyak yang membahas gitu ya, mungkin bisa, lihat itu ya. Nah, Pak, kan tadi disebut eksekusi mati oleh regu tembak. Nah, untuk jangka waktunya dari putusan yang inkrah itu kira-kira berapa lama ya? Nah, eee, di situlah ada kekosongan hukum kalau menurut saya ya, kalau berbicara KUHP yang saat ini berlaku, KUHP ya saya sebutnya KUHP kolonial lah. Di dalam KUHP kolonial itu tidak ditentukan berapa lama masa tunggunya atau jedanya dari mulai misalnya putusan inkrah terhadap pidana mati itu sampai ke Eksekusi. eksekusi, gitu ya. Jadi bisa dikatakan ada, kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum tuh. Jadi kalau kita lihat, pidana-pidana mati yang pernah dijatuhkan kepada, terpidana misalnya narkotika, Terorisme. terorisme ya, itu apa namanya, tidak ada kepastian hukum juga, berapa lama tuh, Ya. berbeda-beda. Ada yang sebentar begitu ya, artinya mungkin interval 3 tahun, langsung dieksekusi, ada juga yang masih, terkatung-katung gitu ya. Seingat saya juga ada yang dipidana mati dalam kasus narkotika namanya Mary Jane ya, itu sampai sekarang masih menunggu karena memang ada novum baru ditemukan bahwa pelaku sesungguhnya itu bukan Mary Jane gitu, tapi yang lain gitu kan. Nah, ini yang jadi problem nih kalau, dikaitkan dengan kontroversi pelaksanaan pidana mati begitu ya. Jadi sampai saat ini belum ada kepastian hukumnya berapa lama waktu tunggu dari inkrah ke eksekusi ya, Pak? Eksekusi betul, justru KUHP nasional itu menjawab ya, Oh, menjawab kekosongan hukum, di KUHP menjawab Nasional. ketidakpastian hukum tadi ya. Ada masa tunggunya jelas, masa percobaan gitu ya, 10 tahun tuh kan. Nah, 10 tahun dilihat, dipantau kalau memang, berkelakuan baik gitu ya, memenuhi syarat-syarat yang, ditetapkan oleh, apa, dalam hal ini misalnya Badan Pemasyarakatan misalnya ya, itu bisa berubah menjadi pidana penjara seumur hidup gitu. Oke, jadi masyarakat tuh walaupun sudah ada putusan inkrah tetap harus ikut ya, Pak, ngawasin Oh kasusnya iya sampai pasti itu. eksekusi kalau Iya, misalkan. karena, eee eee, saya sudah membayangkan ya bahwa, penasihat hukum, bagi terdakwa Ferdisambo ya, pastinya memaksimalkan tadi upaya-upaya hukum yang memang, secara, apa namanya, tertulis diatur begitu ya dalam ketentuan-ketentuan masing-masing undang-undang. Pastinya dimaksimalkan itu. Ya. Apakah misalnya tadi upaya hukum, kemudian nanti mengajukan gerasi, kemudian mungkin nanti misalnya Ferdisambo itu andai kata misalnya tidak dieksekusi segera, keburu, KUHP nasionalnya berlaku misalnya ya, pasti memanfaatkan itu kan, pasal 100 itu di KUHP nasional bisa ada perubahan, dari apa namanya, tadi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Nah, Pak, tadi ngomong pasal 100. Nah, kan sekarang itu KUHP nasional tuh baru berlakunya 3 tahun ke depan ya, Pak. Iya, Nah, apakah
kalau misalkan putusannya itu udah ingkrah di tahun ini, si pelaku ini atau terdakwa ini bisa dapat gitu Pak, pasal yang baru itu Pak? Ya, asalkan ya catatannya asalkan, tidak dieksekusi kurang dari 3 tahun begitu ya. Kan efektif berlakunya itu kan KUHP nasional kan 2026 ya. Kalau misalnya, 2025 sudah dieksekusi kan berarti nggak ngerasain tuh, efektifnya KUHP nasional ya. Jadi, saya pikir ya itulah, menjawab hal-hal yang kemudian, ramai diperbincangkan oleh masyarakat ya, terutama di, online lah begitu ya, Ya betul. ya, gitu. Jadi, saya kira ya Pak, eee, itu tuh nggak akan berlaku surut karena belum sahnya itu nanti 2026, Mhm. jadi si pasal ini tuh nggak akan berlaku Pak untuk itu. Ternyata masih bisa untuk berlaku ya Pak? Jadi begini, kalau di dalam hukum pidana itu ada asas ya, namanya asas, transitoir. Transitoir itu, intinya peralihan ya. Kalau ada peralihan antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain yang baru, dan yang baru itu lebih menguntungkan bagi si pelaku, bagi si terdakwa dalam hal ini, maka dipilih yang paling menguntungkan. Tapi kalau misalnya yang lama yang lebih menguntungkan, ya dipakai yang lama gitu ya. Karena dalam proses perjalanannya ini ternyata ada peralihan terhadap undang-undang yang lama ke yang baru. Nah, itu asas Oh, transitoir. ya saya baru tahu nih Pak, soalnya kan kemarin-kemarin saya belajarnya hukum pidana, KUH pidana yang kolonial Bapak bilang Iya, itu iya. Mas. Oh ternyata bisa kayak gitu ya Pak? Iya, bahkan di KUHP kolonial yang tadi saya katakan juga yang saat ini berlaku itu juga sudah ada sebetulnya ya, Mmm, asas transitoir. Hanya memang jarang sekali, masyarakat, ya terlebih mahasiswa hukum itu concern pada beda. asas tersebut ya. Lebih concern-nya atau fokusnya mungkin pada asas legalitas Ya kan, betul. asas, tiada maaf bagimu bukan ya, Bukan. asas, apa namanya, tiada pidana tanpa kesalahan Ya, misalnya ya. Nah itu ya, jadi lebih fokusnya kepada itu. Padahal ada oke, asas transitoir. jadi wah ini masyarakat bener-bener harus mendampingi, harus mengawasi terus ya Pak? Iya, Tadi yang pertama, walaupun sudah ada putusan ini masih bisa naik banding ya Pak? mmm, Udah banding masih bisa naik kasasi, iya, walaupun udah ingkrah eksekusinya juga belum jelas iya, sampai kapan. Setelah itu, masih ada pasal yang baru ini dari iya, KUHP nasional, dan terakhir ada gerasi. iya, Ya makanya masyarakat tetap harus mendampingi kasus ini sampai yang menurut, kita semua masyarakat itu adil tuh bagaimana gitu ya Pak ya? betul, tepat Oke. sekali Mas. Oke, terima kasih Pak atas waktunya, atas, Oke, sama-sama. isi materinya. Saya juga nih, saya pribadi aja udah nambahin informasi yang banyak gitu, apalagi masyarakat umum gitu ya Pak. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya podcast Amin, kita, hari ini ya. amin, amin. Nah, untuk teman-teman, eee, untuk podcast selanjutnya mungkin, teman-teman ingin kita ngebahas topik apa, atau ada yang mau ditanyakan bisa, ke Pak Jeno, bisa langsung lewat kolom komentar ya. Nanti teman-teman bisa isi kolom komentar, mau bertanya atau request nih podcast selanjutnya mau ngebahas apa gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih ya Oke, Mas. terima kasih, hatur nuhun. Oke, selamat sore semuanya, sampai ketemu lagi nanti di podcast Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Bye-bye.